semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Norokansa Febridia Najla dari kelas 4 Ilmu Perikanan dengan NIM 4443200046 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya ingin menjelaskan interface fungsi tools yang ada di SketchUp. Mari kita simak videonya. Halo, di sini saya ingin menjelaskan tentang SketchUp, yaitu interface fungsi tools yang ada pada SketchUp. Nah, di sini saya menggunakan software SketchUp yang 2016. Setelah kita tadi sudah mengklik SketchUp 2016 ini, nah akan muncul layar seperti ini. Lalu kalian pilih yang Use Template. Di sini terdapat banyak pilihan, yaitu ada simple template yang fit and in-cast, terus simple template yang meter, terus ada yang architectural design fit and in-cast, terus architectural design militer, dan yang lainnya. Tapi di sini kita pilih yang simple template yang meter. Nah, lalu kita klik Start Using SketchUp. Akan muncul layar seperti ini. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Setelah kita tadi ngeklik yang Start Using SketchUp, nah, orang yang ada dalam layar ini bisa kita hapus atau kita hide. Nah, setelah itu bisa kita lihat di sini. Ini adalah tools standarnya yang muncul. Nah, untuk kelengkapan dari tools tersebut, kita akan klik kanan, lalu kita pilih yang large toolset. Nah, sini akan muncul seperti ini. Nah, agar lebih lengkap nih, kita klik kanan, lalu kita klik views. Nah, di sini sudah lengkap. Walau agak tumpang tindih, tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, setelah itu kita atur posisinya. Nah, kita lanjut lagi, kita mulai satu persatu. Nah, karena SketchUp ini adalah software 3 dimensi, maka di sini terdapat 3 sumbu, mana yang X ini adalah merah, lalu yang Y ini adalah biru, dan yang Z ini adalah hijau. Baik, pertama-tama pada interface SketchUp ini terdapat File, Edit, View, Kamera, Draw, Tools, Window, dan Help. Nah, lanjut kita langsung ke File. Yang pertama, di sini ada New, di mana New ini digunakan untuk memulai project baru gitu. Lalu ada Open ini untuk membuka file yang sudah kita simpan. Lalu di sini ada Save dan Save As, di mana Save dan Save As ini sama saja kita menggunakan Microsoft Office yang berfungsi untuk menyimpan project di sini nantinya. Lalu ada Send to Layout, di mana Send to Layout ini berfungsi seperti nanti itu seperti kita akan menggambar, lalu nanti akan muncul pada layout yang ada di depan. Nah, seperti ini dapat layout 2016. Lalu lanjut lagi, terdapat geolocation, di mana geolocation ini berfungsi untuk jika nanti kita menggambar satu rumah, dan satu rumah ini itu kita tahu ada di Bogor. Nah, lalu nanti kita bisa add location-nya gitu. Lalu lanjut ada 3D warehouse, di mana 3D warehouse ini itu semacam gudang warehouse, di mana untuk nanti kita mendapatkan model yang kita inginkan, seperti nanti ada pagar, pintu, mobil, tumbuh-tumbuhan gitu. Di sini tuh banyak. Namun syaratnya itu di sini nanti kita harus menggunakan internet dan email gitu. Nanti kita masukkan email dan kita harus terhubung dengan internet. Lalu di sini ada import dan export. Pertama, import ini untuk
memasukkan gambar atau apapun gitu yang lainnya dalam bentuk macam-macam. Bisa dijadikan juga semacam alat bantu nih nanti kita untuk membuka file dari AutoCAD-nya. Misalkan kita mau mengimport dari file yang kita punya, kita akan mengimport gambar gitu yang sudah kita download nih di internet. Kita bisa masukkan ke dalam SketchUp ini menggunakan import tadi. Nah, untuk export ini digunakan untuk animasi. Nanti kita untuk mengekspor animasi nih, ada 3D, ada 2D juga gitu. Nah, lalu di sini ada edit, dimana edit ini sama saja secara umum. Di sini tuh edit tuh untuk kita mengedit, seperti kita nge-cut, kita motong, atau kita nge-copy, atau kita nge-paste. Terus bisa kita nge-hapus, atau bisa kita untuk memilih gitu, misalkan nih pilih semuanya gitu, atau kita nge-hide atau nge-unhide. Misalkan kita nge-hide orang yang tadi kita hide, nah terus kita pengen munculin lagi, kita unhide gitu. Lalu di sini ada kunci dan kunci. Nah, lalu di sini ada view, dimana view ini untuk memperlihatkan pada suatu benda gitu. Jadi kita bisa ngeperlihatin nih satu benda dari sisi mana gitu. Lalu kita di sini ada kamera. Nah, kamera ini digunakan untuk kita nanti ngebuat animasi. Misalkan kita mau bikin animasi di videoin dari sudut kanan, sudut kiri, atas, bawah gitu. Kita bisa ngeliatin gitu dari setiap sudutnya. Lalu di sini ada draw. Draw ini untuk menggambar gitu. Disertai juga dengan shortcutnya gitu. Juga sama dengan tools. Lanjut. Ketika kita akan menggambar, karena ini software 3 dimensi atau 3D, nah maka kita perlu memperhatikan bidang gambarnya. Dari setiap bidang itu kita harus memperhatikan dimana bidang gambar itu harus diantara yang merah, hijau, dan biru ini. Maka ketika kita akan menggambar, diusahakan menggunakan yang top ini. Nah, agar kelihatan bidang gambarnya dan memperluas, kita klik yang pen ini, lalu kita tarik saja. Nah, seperti ini. Oke, kita coba satu-satu ya toolsnya. Pertama, kita mulai dari yang sederhana. Kita membuat kotak ini atau persegi panjang segini. Nah, karena saya ingin kotak ini terlihat lebih nyata, maka kita akan klik tools yang ini, yang push. Lalu kita taruh saja di kotak ini, klik, lalu kita tekan. Nah, fungsinya ini, fungsi tools ini untuk menekan tinggi dan pendek. Misalkan kita mau tinggiin atau kita mau pendekin. Nah, saya akan membuat seperti ini. Kita klik offset, kita tempel garis, kita klik di sini, lalu sampai muncul yang putih-putih ini. Tuh. Nah, kita klik, terus tarik. Nah, seperti menggambar bidang yang sama di tempat secara langsung nih, kita klik. Nah, ini misalkan saya ingin, nah, ini. Setelah itu, di sini ada move, dimana move ini bisa untuk memindahkan objek. Nih, seperti ini. Nah, jika ingin kita memindahkan semuanya, cukup kita klik kursor yang warna hitam ini, lalu kita blok dulu semuanya. Setelah itu baru kita move. Misalnya kita mau mindahin ke sini gitu.
memutar rotasi bidangnya. Kan tadinya kita lurus, kita tarik itu. Lalu di sini ada scale. Scale ini untuk mengubah ukuran bentuk. Misalkan tadi ukuran segimana, lalu kita bisa mengubahnya jadi segini. Juga bisa. Selanjutnya di sini ada meteran. Nah, meteran ini digunakan untuk mengukur tinggi atau panjang. Misalkan di sini kita mengukur panjang. Nah, kita bisa lihat di bawah sini panjangnya itu yaitu 5,24. Lalu di sini kita akan mengukur tinggi. Nah, di sini tingginya itu 1,28. Lalu selanjutnya kita ke teks, dimana teks ini digunakan untuk memberi nama. Nah, di sini misalnya kita beri nama atap. Kita beri nama atap. Nah, selanjutnya ada dimension. Kita klik, dimana dimension ini digunakan untuk memberi angka gitu, memunculkan angka. Jika ingin tingginya, kita klik. Nah, di sini muncul 1,28. Lalu di sini kita ukur panjangnya. Ini tingginya. Lalu kita ukur panjangnya. Seperti itu. Lalu di sini ada 3D text. Misalkan kita beri nama tembok. Nah, di sini akan kita taruh di sini. Ini. Selanjutnya di sini ada hand. Hand ini bisa untuk memindahkan atau memperbesar, atau untuk memfokuskan. Cek. Lalu selanjutnya di sini ada layout, dimana layout ini untuk memindahkan ke layout. Misalkan nanti kita save, nanti dipindahkan ke layout. Di sini kita bisa mewarnai. Misalkan kita ingin mewarnai, kita ingin membuat temboknya itu menjadi batu bata. Lalu bentuknya kita beri warna ini. Nah, sudah itu di sini terdapat eraser, dimana eraser ini untuk menghapusnya. Kita ingin menghapus bidangnya. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada lines, dimana lines ini digunakan untuk menggambar lagi atau menggambar garis. Misalkan kita beri garis. Nah, seperti itu. Setelah itu, jika kita sudah selesai menggambar atau membentuk, kita klik file, kita klik save atau save as. Nah, kita buat folder sendiri.
buat folder misalkan SketchUp Kansa. Nah ini filenya tetap dalam bentuk SKP, jangan dirubah-rubah. Nah setelah itu kita simpan, kita tunggu. Nah lalu kita sudah menyimpannya. Di sini jika kita ingin mengekspornya ke dalam 3D, sebelum itu kita harus ke view dulu, lalu kita ke animation, lalu kita add skin. Jadi kita add skin. Nah di sini karena saya ingin memutarnya, kita menggunakan orbit. Add skin, lalu kita ke view lagi, kita ke animation lagi, add skin lagi, kita putar lagi, view lagi, animation lagi, add skin lagi. Nah seperti itu. Lalu file, terus export, terus animation. Habis itu kita export. Nah di sini semakin banyak skin yang kita peroleh, maka proses ekspornya itu tuh akan lama dan banyak gitu. Seperti ini kita lihat, padahal di sini hanya 5 skin gitu. Jadi ruangnya semakin banyak. Oke, di sini saya akan membuat contoh sederhana, yaitu bangunan pelabuhan. Lalu kita beri garis di sini. Sini misalkan ada lautannya gitu. Sini misalkan lautan. Lalu di sini kita memakai push atau pull untuk menaikkan. Karena di sini kita akan membuat atau ujungnya. Ini kita buat aja. Setelah itu kita menggunakan offset untuk membuat ruang di dalam ruang. Sini kan kita belum memberi atap. Nah untuk memberi atap kita sini. Nah kemudian kita memakai move, kita tarik aja. Nah seperti ini. Pintu di sini. Kita bisa bikin pintu secara manual. Namun jika ingin terlihat lebih nyata, nanti bisa di file, terus kita pakai 3D warehouse. Tuh. Di sini di warna. Dan contoh lautannya. Lalu di sini saya juga ingin memberi warna pada aspalnya. Setelah itu saya memberi warna pada rumahnya.
Ini cara menggunakan cara sederhana. Tunggu. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.